Sahabat GPB yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam program Night Call GPIB Rabu 10 Juni 2026 bersama dengan saya Pendeta Kevin Efriano Badilo, Pendeta Jemaat GPIB Eklesia Dumai, Pospelkes Kasih Karunia Bagan Manunggal Riau. Malam hari ini, sebelum kita beristirahat, mari bersama-sama kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita satu di dalam doa memohon akan bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Sang Sumber kehidupan kami. Di malam hari ini, sebelum kami semua akan beristirahat, kami meluangkan waktu untuk dapat mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar segala kebenaran firman yang kami renungkan sesaat lagi, itu semua boleh dapat kami maknai di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu dimanapun kami berada. Pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan firman Tuhan dalam renungan malam hari ini terambil dalam surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Surat Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua yang terambil dalam terjemahan baru edisi yang kedua yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, dalam kehidupan ini kita pasti pernah mengalami namanya persoalan hidup. Persoalan ini bisa terjadi dalam lingkup keluarga, baik itu bersama pasangan, baik bersama dengan orang tua atau pada anak, atau juga dalam lingkup kehidupan sosial kita bersama dengan sahabat ataupun kerabat-kerabat terdekat kita. Persoalan ini sering terjadi dalam kehidupan kita dan terkadang kita justru menyalahkan keadaan atau justru menyalahkan orang lain dalam persoalan hidup ini. Namun dalam perenungan firman Tuhan yang terambil dalam surat Yakobus pada malam hari ini mau menjelaskan kepada kita bahwa persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan kita ini asalnya bukan dari keadaan ataupun dari orang lain yang ada di sekitar kita. Melainkan persoalan itu biasa hadir dari dalam diri kita sendiri. Makanya ada sebuah istilah yang berkata bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Karena dalam diri kita ini seringkali kita lebih meninggikan ego kita, meninggikan segala hawa nafsu kita, dibandingkan kita meninggikan hal-hal yang lain yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Dan itu yang menjadi tantangan terbesar dalam hidup beriman orang percaya. Di mana dalam perenungan ini Rasul Yakobus mau menjelaskan bahwa persoalan itu asalnya hadir dalam hidup kita. Kita yang justru menghadirkan persoalan tersebut. Karena hawa nafsu kita yang lebih berkuasa atas hidup kita sendiri. Dan itu merupakan sebuah hal yang buruk untuk terus kita hidup di dalam kehidupan beriman. Karena ketika hawa nafsu atau keinginan daging ini tidak diikuti atau dituruti, maka yang timbul adalah kekecewaan, yang timbul adalah amarah, adalah
iri hati, dan juga permusuhan. Bahkan tindakan yang buruk sekaligus bisa dihidupkan ketika hawa nafsu atau kedagingan ini tidak dipenuhi. Sebab hawa nafsu manusia itu selalu ingin mendapatkan segala sesuatu hal yang lebih, sehingga tidak pernah ada kata cukup untuk memenuhi hawa nafsu atau keinginan daging manusia. Sedangkan dalam hal ini Tuhan mau mengajarkan kita bahwa kita sepatutnya harus mensyukuri apapun yang kita terima dan kita alami pada saat ini. Dalam kehidupan kita rasa syukur itu harus lebih besar sehingga kita bisa lebih menghargai anugerah dan karya terbaik Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Pesan dari Yakobus juga mau menekankan pada diri kita semua bahwa terkadang kita juga tidak memperoleh apa-apa dalam kehidupan ini karena kita lupa akan satu hal, yakni kita lupa untuk berdoa dan meminta Tuhan yang menuntun hidup kita untuk berlaku dalam karya terbaik Tuhan. Hal ini seringkali kita lakukan tanpa kita sadari karena terkadang kita lebih banyak mengeluh daripada berdoa, meminta karya Tuhan dalam hidup kita. Kita mencari berbagai cara untuk memenuhi keinginan hawa nafsu kita belaka, tetapi kita juga lupa terkadang kita tidak meminta kepada Tuhan agar apapun yang Tuhan tetapkan itu yang menjadi karya terbaik dalam hidup kita yang patut kita syukuri. Tetapi pada ayat yang ketiga juga dijelaskan bahwa doa bukanlah sarana untuk kita menuntut Tuhan memenuhi segala keinginan kita. Sebab ada doa-doa yang tidak dijawab karena motivasi di balik doa itu salah, yakni hanya mementingkan hawa nafsu atau kedagingan kita semata. Sebab doa yang dipanjatkan yang berkenan di hadapan Tuhan bukan hanya sekedar meminta apa yang kita ingin dan mau saja, melainkan mencari apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita ini. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya ketika anaknya merengek akan sebuah sesuatu yang diinginkan. Tetapi orang tua ini justru tahu apa yang dibutuhkan anak tersebut atau apa yang hanya diinginkan semata. Dan itu juga yang terjadi ketika Tuhan melihat pada umatnya. Ketika Tuhan melihat segala sesuatu yang kita minta hanya untuk memuaskan hawa nafsu atau keinginan kita semata, mungkin Tuhan tidak akan menjawab harapan tersebut. Tetapi Dia akan memberi sesuai yang kita butuhkan. Makanya dikatakan dalam hal berdoa ini jangan sampai kita salah dalam menaikkan doa kita. Motivasi di balik doa itu harus benar-benar diubah. Jangan hanya untuk memuaskan keinginan kita atau hawa nafsu kita yang sesaat. Tetapi doa itu harus benar-benar dipanjatkan dan ditujukan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan orang beriman. Dan melalui firman Tuhan ini, sahabat GPIB dimanapun Anda berada, kita semua kembali diingatkan untuk bisa melawan segala hawa nafsu yang menguasai hidup kita. Justru harus kuasa Tuhanlah yang harus hidup dalam kehidupan kita dan harus tinggal dalam segala karya dan perbuatan kita. Dan kita juga diajar untuk bisa mengendalikan keinginan kita. Jangan hidupi ego kita, tapi hidupilah Roh Kudus yang ada dalam diri kita sehingga apapun yang kita harapkan, apapun yang kita inginkan, itu bisa sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan dari firman Tuhan ini juga kita diingatkan bahwa doa ini adalah sebagai sarana kita untuk bisa mengutamakan kehendak Tuhan. Bukan kehendak-kehendak duniawi yang sifatnya hanya menyenangkan hati kita sesaat, tetapi harus kehendak Tuhan yang bisa hidup dalam kehidupan kita semua. Mari bersama-sama melalui firman Tuhan ini, sahabat GPIB dimanapun Anda berada, kita tanamkan karya terbaik Tuhan dalam kehidupan beriman kita. Dan mari kita meminta hikmat Tuhan agar kehidupan kita selalu layak di hadapan Tuhan. Dan mari kita lawan segala ego, hawa nafsu, keinginan daging yang selalu ingin menguasai hidup kita.
karena hidup kita adalah milik kemuliaan nama Tuhan. Teruslah berkarya bagi nama Tuhan dan terus menjadi karya yang indah untuk hormat dan kemuliaan namanya. Oleh karena itu sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengakhiri rangkaian renungan di malam hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di malam hari ini kami sudah boleh mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, sabda kebenaran firman ini boleh dapat menjadi pedoman hidup kami dan boleh dapat kami wujud nyatakan di dalam segala aktivitas tanggung jawab kami sehari-hari. Dan sesaat lagi juga Tuhan, kami umat-Mu, kami akan beristirahat di malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi istirahat malam kami, sehingga besok pagi kami semua dibangunkan dalam keadaan tubuh yang sehat, dan boleh kembali melanjutkan aktivitas tanggung jawab kami masing-masing dengan penuh sukacita. Sertai kami Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, memohon, dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih sudah menyaksikan program Night Call di malam hari ini. Kiranya segala karya terbaik Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama boleh dapat menjadi pedoman hidup kita selaku orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua.